Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Rian selalu percaya bahwa hidup adalah arena pertarungan, dan untuk menang, terkadang kau harus curang. Sejak kecil, dia telah melihat ayahnya berjuang mati-matian hanya untuk menyuap beras ke mulut mereka. Rian tidak mau hidup seperti itu. Dia ingin kaya, sangat kaya, dan cepat. Pekerjaannya sebagai penjaga makam di perkuburan tua di pinggir kota adalah ironi pahit bagi ambisinya. Setiap hari, dia dikelilingi oleh kematian, tetapi hatinya memimpikan kehidupan yang penuh kemewahan. Suatu sore, saat Rian membersihkan makam tua yang tidak terawat, Pak Parjo, penjaga makam yang lebih tua dan bijaksana, menghampirinya. Pak Parjo adalah orang yang percaya pada hal-hal gaib, dan dia sering menceritakan kisah-kisah seram yang membuat bulu kuduk Rian merinding. Namun, kali ini, cerita Pak Parjo berbeda. Dia berbicara tentang pesugihan air mandi jenazah, sebuah ritual kuno yang bisa mendatangkan kekayaan dalam sekejap. Air mandi dari jenazah yang meninggal secara tidak wajar, bisik Pak Parjo, matanya menyala dalam kegelapan senja. Air itu memiliki energi khusus, Rian. Jika kau bisa mendapatkannya dan melakukan ritualnya, nasibmu akan berubah. Rian tertawa sinis, tidak percaya. Itu hanya omong kosong, Pak. Cara lama untuk menakut-nakuti orang. Pak Parjo menggeleng. Terserah kau percaya atau tidak. Tapi, aku pernah melihat buktinya. Seorang pemuda dari desa sebelah, dia mencuri air mandi dari jenazah gadis yang tewas bunuh diri. Seminggu kemudian, dia tiba-tiba kaya. Dia membeli tanah, membangun rumah, dan menikah dengan gadis tercantik. Tapi, Rian, ada harga yang harus dibayar. Harga? Tanya Rian, kini tertarik. Hidupnya tidak tenang. Dia sering melihat penampakan, mendengar bisikan-bisikan, sampai akhirnya dia menjadi gila, kata Pak Parjo dengan nada yang serius. Jangan main-main dengan hal seperti itu. Itu bukan jalan yang benar. Kata-kata Pak Parjo tentang harga tidak masuk ke telinga Rian. Pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, kekayaan. Dia membayangkan dirinya mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah besar, dan tidak lagi harus bekerja keras di tempat yang suram ini. Air mandi jenazah. Rian merasa seperti menemukan jalan pintas menuju impiannya. Beberapa hari kemudian, sebuah tragedi terjadi di desa. Seorang gadis muda bernama Lestari, yang dikenal karena kebaikan dan kecantikannya, meninggal dunia secara misterius. Jenazahnya ditemukan di dekat sungai, dan penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan. Rian, yang mendengar berita itu dari penduduk desa, merasakan lonjakan adrenalin. Ini adalah kesempatannya. Pemandian jenazah Lestari dijadwalkan malam hari. Rian menunggu sampai semua orang pulang. Dengan hati berdebar-debar, dia membawa sebuah botol kecil dan memasuki kamar tempat jenazah Lestari dibaringkan. Aroma bunga melati yang menyengat bercampur dengan bau tanah yang lembab. Di sana, Lestari terbaring damai, wajahnya pucat namun tetap terlihat cantik. Rian mengambil sember air bekas memandikan jenazah itu. Tiba-tiba, dia merasakan aura dingin dan mencekam menyelimuti ruangan. Bulu kuduknya berdiri. Saat Rian mengambil botolnya dan menyendok air, dia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Mata Lestari yang seharusnya tertutup rapat, perlahan terbuka. Tatapannya kosong, tetapi bibirnya membentuk senyum sinis. Rian membeku di tempat, kengerian mengalir di seluruh tubuhnya.
Dia menjatuhkan botolnya dan air tumpah. Namun, Rian terlalu serakah untuk menyerah. Dia buru-buru mengambil kembali botol itu, membersihkannya, dan mengambil air lagi. Kali ini, dia tidak melihat senyuman atau tatapan mengerikan itu. Rian mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah ilusi, efek dari ketegangan yang dia rasakan. Dengan hati-hati, dia menutup botol itu, menyembunyikannya di balik bajunya, dan keluar dari kamar pemandian. Saat dia berjalan keluar, angin kencang berhembus. Daun-daun kering bergesekan, terdengar seperti bisikan-bisikan. Rian menoleh ke belakang, dan dari jendela, dia melihat bayangan Lestari berdiri tegak, tangannya menunjuk ke arahnya. Rian tidak peduli. Dia memegang erat-erat botol yang berisi air itu, harta karunnya yang akan mengubah hidupnya. Malam itu, Rian melakukan ritualnya di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Setelah ritual selesai, dia kembali ke rumah, tidur dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kegembiraan. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja memulai sebuah teror yang tidak akan pernah berakhir. Beberapa minggu setelah ritual itu, hidup Rian berubah drastis. Sebuah undian kupon yang dia beli secara iseng memenangkan hadiah utama, sejumlah besar uang tunai yang bisa mengubah hidupnya. Rian nyaris pingsan saat mendengar kabar itu. Dia tidak bisa percaya. Ini benar-benar terjadi. Dengan uang itu, Rian melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar sebagai staf administrasi. Tanpa disangka, dia diterima dengan gaji yang jauh di atas rata-rata. Rian membeli mobil mewah bekas, menyewa apartemen di pusat kota, dan membeli pakaian-pakaian mahal. Dia merasa seperti raja, dan kekayaan yang dia impikan kini ada dalam genggamannya. Dia tidak pernah lagi harus mencangkul tanah atau membersihkan makam. Rian meninggalkan pekerjaan lamanya tanpa sedikit pun penyesalan. Di tengah euforia itu, dia bertemu Indah, seorang gadis cerdas dan ramah yang bekerja di perusahaan yang sama. Indah jatuh cinta pada pesona Rian yang karismatik dan ceria. Mereka berdua berpacaran dan segera menjadi pasangan yang paling dicemburui di kantor. Indah sering bertanya tentang perubahan drastis dalam hidup Rian. Dia tahu bahwa Rian berasal dari keluarga sederhana, jadi dia bingung mengapa Rian bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Rian selalu menjawabnya dengan jawaban yang sama, hanya keberuntungan, sayang. Aku sangat beruntung. Indah mencoba mempercayai Rian, tetapi keanehan mulai muncul. Suatu malam, saat mereka makan malam romantis di sebuah restoran mewah, hidangan mereka tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang sangat kuat, seperti bau air selokan. Rian segera memanggil pelayan dan mengeluhkan bau itu. Pelayan itu bingung. "Maaf, Tuan, tapi kami tidak mencium bau apapun." Indah mencoba menciumnya, tetapi dia juga tidak mencium bau busuk itu. "Kamu mencium apa, Rian?" tanyanya. "Baunya sangat menyengat," kata Rian, wajahnya pucat. Sepertinya ada yang tidak beres di dapur. Setelah makan malam, Rian tidak bisa melupakan bau itu. Semakin lama, bau itu semakin sering muncul. Di mobilnya, di apartemennya, bahkan saat dia mandi. Hanya dia yang bisa menciumnya. Suatu malam, dia mencium bau busuk yang sangat kuat di kamarnya. Dia mencari sumbernya, memeriksa setiap sudut ruangan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di belakang lehernya. Dia menoleh, dan di sudut ruangan, dia melihat bayangan wanita dengan rambut panjang dan wajah pucat. Bayangan itu hanya sekilas, tetapi Rian bisa melihatnya dengan jelas. Jantungnya berdebar kencang, dan dia segera menyalakan semua lampu di apartemennya. Bayangan itu hilang. Rian mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia hanya berhalusinasi,
tetapi dia tidak bisa tidur malam itu. Indah mulai memperhatikan perubahan pada Rian. Dia sering terlihat gelisah, matanya seperti selalu melihat sesuatu yang tidak ada. Suatu hari, mereka sedang menonton film horor di apartemen Rian. Tiba-tiba, Rian berteriak histeris dan menunjuk ke arah televisi. Itu dia. Dia ada di sana. Indah menoleh ke televisi, tetapi tidak ada apa-apa selain adegan film biasa. Rian, ada apa? Rian gemetar. Aku melihatnya. Wanita itu. Dia di layar. Indah memeluknya, mencoba menenangkannya. Tidak ada apa-apa, sayang. Kamu pasti kelelahan. Ayo kita istirahat. Indah mencoba membawa Rian ke dokter, tetapi Rian menolak. Aku baik-baik saja, sungguh. Aku hanya sedikit stres, katanya. Namun, Indah tahu ada yang tidak beres. Rian yang dulu ceria dan optimis kini menjadi paranoid dan mudah terkejut. Dia sering memergoki Rian berbicara sendiri, bisik-bisik, seolah-olah dia sedang berdebat dengan seseorang. Setiap kali dia bertanya, Rian hanya terdiam dan menatapnya dengan tatapan kosong. Rian mulai sering melihat bayangan Lestari di cermin, di jendela, di genangan air di jalan. Setiap kali dia melihat bayangan itu, bau busuk itu akan muncul. Dia tidak bisa menghindarinya. Lestari ada di mana-mana. Kekayaan yang dia dapatkan terasa hampa, karena dia hidup dalam ketakutan yang konstan. Dia tahu bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar, dan dia takut karma itu akan mengambil segalanya darinya. Teror itu baru saja dimulai, dan Rian tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Kekayaan yang dulu membuatnya bahagia kini terasa seperti rantai yang membelenggunya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat Lestari muncul, bibirnya tersenyum sinis, seolah mengejek keserakahannya. Ia berusaha mengusir bayangan itu, membalikkan badan, membenamkan wajahnya di bantal, tetapi bau busuk itu tetap menempel, lebih kuat dari sebelumnya. Bau lembab seperti tanah basah bercampur aroma kematian, persis seperti bau yang ia cium di kamar jenazah Lestari. Rian terbangun dengan sentakan. Udara di kamarnya terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari AC yang ia setel. Ia meraba kasurnya, dan tangannya merasakan sesuatu yang basah. Dengan ketakutan, ia menyalakan lampu tidur. Matanya membelalak melihat apa yang ada di depannya. Sprei putihnya basah kuyup, air yang meresap ke dalam busa kasur mengeluarkan bau busuk yang tidak bisa disangkal. Itu bukan air biasa. Baunya, persis seperti air selokan yang tercampur darah, aroma yang menusuk hidung dan membuat perutnya mual. Jantung Rian berdebar kencang. Ia segera bangkit, menjauh dari kasur itu, dan menoleh ke sekeliling kamar. Lampu-lampu kristal yang baru ia beli, lukisan mahal di dinding, semua terlihat normal. Tetapi ia tahu, ia tidak gila. Sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan dari sudut kamar. Balas, dendam. Suara itu pelan, nyaris tak terdengar, tetapi Rian mengenali suaranya. Itu suara Lestari. Rian mundur, kakinya gemetar. Ia mencoba menyalakan lampu utama, tetapi listrik di apartemennya mati. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya cahaya redup dari lampu tidur yang menyinari sudut-sudut kamar. Rian melihatnya. Di pinggir tempat tidurnya, duduk seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia mengenakan gaun putih yang basah kuyup, meneteskan air busuk yang sama dengan yang membasahi kasurnya. Rian ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat jari-jari pucat wanita itu menunjuk ke arahnya. Balas, dendam. Bisiknya lagi.
Rian tahu ia tidak bisa melarikan diri. Sosok itu bukan ilusi, bukan halusinasi. Ini adalah teror nyata. Ia berlutut di lantai, memohon ampun. Maafkan aku, Lestari. Maafkan aku. Sosok itu bangkit, perlahan-lahan. Rambut panjangnya tergerai, menampakkan wajah yang pucat pasi, matanya cekung, dan bibirnya membiru. Itu wajah Lestari, tetapi dengan ekspresi kebencian yang mendalam. Ia berjalan mendekati Rian. Rian merangkak mundur, hingga punggungnya menabur dinding. Ia menangis histeris. Ia tidak menyangka pesugihan itu akan membawa teror sebesar ini. Sejak malam itu, hidup Rian berubah menjadi neraka. Tidur tidak lagi memberinya ketenangan, tetapi menjadi pintu masuk bagi teror yang lebih mengerikan. Setiap malam, ia terbangun dengan kasur yang basah, dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Ia sering melihat bayangan Lestari duduk di pinggir tempat tidurnya, menunjuk-nunjuknya dengan jari-jari kurus, dan bisikan-bisikan, balas dendam, menjadi lagu pengantar tidurnya. Indah, tunangan Rian, semakin khawatir. Rian yang dulu ceria kini menjadi murung dan mudah terkejut. Matanya selalu terlihat lelah dan merah, seolah ia tidak pernah tidur nyenyak. Indah mencoba mendekatinya, mengajaknya berbicara, tetapi Rian selalu menolak. Aku baik-baik saja, Indah. Aku hanya sedikit stres dengan pekerjaan. Indah tahu Rian berbohong. Ia melihat Rian gemetar setiap kali ponselnya berdering, dan ia sering mendengar Rian berbicara sendiri di kamar mandi, memohon ampun kepada seseorang yang tidak ada. Suatu pagi, Indah datang ke apartemen Rian dan melihat kasur Rian yang basah kuyup. "Rian, ada apa dengan kasurmu?" tanyanya. Rian segera menutupinya dengan selimut. "Ini, tumpahan kopi. Aku tidak sengaja." Indah menatapnya curiga. Ia mendekati kasur itu, dan mencium bau aneh yang samar-samar. "Ini bukan bau kopi, Rian. Ini bau aneh, seperti bau tanah." Rian menjadi marah. "Kenapa kamu terus mengurusi urusanku? Aku bilang aku baik-baik saja." Pertengkaran itu menjadi yang pertama dan yang terburuk. Rian tidak pernah marah pada Indah sebelumnya. Indah merasa Rian menjauh darinya, dan ia tahu ada rahasia besar yang Rian sembunyikan. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia tidak bisa melihat Rian menderita seperti ini tanpa melakukan apapun. Teror itu tidak lagi terbatas pada malam hari. Lestari tidak hanya menghantui Rian di dalam mimpinya, tetapi juga mulai mengganggu hidupnya di siang hari, di depan umum, di mana Rian tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Suatu hari, Rian sedang presentasi penting di kantor. Ia duduk di depan laptopnya, merasa tegang, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Tiba-tiba, layar laptopnya berkedip-kedip, kemudian mati. Rian mencoba menyalakannya kembali, tetapi tidak ada respon. Tiba-tiba, layar laptopnya menyala dengan sendirinya, tetapi bukan dengan tampilan presentasinya. Layar itu menampilkan video yang buram dan hitam putih. Rian melihatnya dengan jelas, itu adalah video pemandian jenazah Lestari. Rian terkesiap. Ia mencoba mematikan laptop itu, menekan tombol power berkali-kali, tetapi video itu tidak berhenti. Rian gemetar, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Rekan-rekan kerjanya menatapnya dengan bingung. "Rian, ada apa? Kenapa laptopmu menampilkan video itu?" tanya salah satu dari mereka. Video itu semakin jelas. Rian bisa melihat ibunya Lestari menangis di samping jenazahnya, dan ia bisa melihat bayangan dirinya sendiri, tersembunyi di sudut ruangan. Lalu, kamera video itu fokus pada wajah Lestari, yang seharusnya damai, tetapi di video itu, matanya terbuka, menatap langsung ke arah Rian.
Wajahnya tersenyum sinis, dan ia melambaikan tangannya, seolah memanggil Rian untuk mendekat. Rian tidak bisa menahannya lagi. Ia berteriak histeris, "Dia ada di sana. Dia memanggilku." Semua orang di ruangan itu menatap Rian dengan ketakutan. Mereka tidak melihat apa-apa di video itu. Mereka hanya melihat video pemandian jenazah yang normal. "Rian, tenanglah," kata bosnya, mencoba mendekat. Rian menjadi semakin panik. Ia menggebrak meja, laptopnya jatuh ke lantai, dan layarnya pecah. Ia lari keluar dari ruangan, meninggalkan rekan-rekan kerjanya yang bingung dan ketakutan. Rian berlari ke mobilnya dan mengendarai mobilnya tanpa tujuan. Ia tidak bisa melarikan diri dari teror ini. Lestari ada di mana-mana. Kejadian di kantor itu membuat reputasi Rian hancur. Ia dianggap gila, dan bosnya memintanya untuk mengambil cuti. Rian tidak peduli. Ia hanya ingin teror ini berakhir. Ia mencoba menelepon Pak Parjo, penjaga makam, tetapi nomor telepon Pak Parjo tidak aktif. Rian merasa putus asa. Kekayaan yang ia peroleh terasa tidak berarti. Ia tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa bekerja, dan sekarang ia kehilangan pekerjaan. Uang dan kemewahan yang ia impikan kini terasa seperti lelucon. Dia adalah seorang pria yang terperangkap di dalam kurungan emas yang dibuatnya sendiri. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan keserakahannya. Ia menyesal telah mencuri air mandi jenazah itu, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Suatu sore, saat Rian duduk di taman sendirian, ia melihat seorang anak kecil bermain-main di dekat kolam. Anak itu meniup gelembung sabun. Gelembung-gelembung itu terbang ke udara, berkilauan. Rian tersenyum tipis. Ia merindukan masa-masa di mana ia bisa bahagia dengan hal-hal sederhana. Tiba-tiba, salah satu gelembung itu tidak meletus. Gelembung itu terbang mendekati Rian, melayang-layang di depannya. Rian melihatnya dengan bingung. Di dalam gelembung itu, ia melihat wajah Lestari. Wajah itu terdistorsi, tetapi Rian bisa melihat matanya yang menatapnya dengan tajam. Lalu, gelembung itu meletus, dan airnya memercik ke wajah Rian. Rian mencium bau busuk yang tidak bisa ia lupakan. Rian berteriak. Ia bangkit dan berlari meninggalkan taman itu, meninggalkan anak kecil yang bingung melihat tingkah anehnya. Rian tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Ia harus menghentikan teror ini, apapun caranya. Ia harus mencari cara untuk mengembalikan apa yang telah ia curi, dan ia harus membayar dosanya. Indah tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan Rian. Perubahan sikapnya terlalu drastis, terlalu cepat untuk sekadar stres pekerjaan. Kekayaan yang mereka nikmati terasa seperti selubung tipis yang menutupi kegelapan yang mengerikan. Rian menjadi sosok yang asing, paranoid, dan selalu gelisah. Dia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, dan Indah bisa merasakan tubuhnya gemetar ketakutan di sampingnya. Rian selalu mengunci pintu kamarnya, bahkan ketika ia berada di dalam, seolah-olah ia takut pada sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Rian tertidur pulas akibat obat tidur yang ia minum. Indah mengambil kesempatan itu. Ia tidak ingin mengkhianati kepercayaan Rian, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pria yang ia cintai. Indah mulai menggeledah apartemen Rian. Ia membuka laci-laci, lemari, dan akhirnya menemukan sebuah buku harian yang tersimpan rapi di bawah tumpukan pakaian Rian. Indah ragu-ragu, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Dengan hati berdebar, ia membuka buku harian itu. Tulisan tangan Rian yang rapi menceritakan kisah yang membuat bulu kuduk Indah berdiri. Hari demi hari,
Rian menceritakan tentang mimpinya menjadi kaya, tentang pertemuannya dengan Pak Parjo, dan tentang desas-desus pesugihan air mandi jenazah. Indah membaca dengan mata terbelalak, hatinya berdebar tak karuan. Ia membaca tentang kematian tragis seorang gadis bernama Lestari, dan tentang bagaimana Rian mencuri air mandi jenazahnya. Ia bahkan menceritakan ritual yang ia lakukan di gubuk tua di pinggir hutan. Indah merasa jijik. Rian, pria yang ia cintai, telah melakukan hal yang begitu keji. Ia mengambil kekayaan dari sebuah kematian, dari sebuah kesucian yang dirusak. Indah melanjutkan membaca, dan kisahnya semakin mengerikan. Rian menulis tentang bau busuk yang hanya bisa ia cium, tentang bayangan-bayangan Lestari yang mulai menghantuinya, tentang kasurnya yang basah setiap malam, dan tentang teror di siang hari. Rian menulis tentang bagaimana ia kehilangan pekerjaan dan bagaimana ia merasa gila. Halaman-halaman terakhir penuh dengan tulisan yang berantakan, kata-kata yang diulang-ulang, dia ada di mana-mana, tolong aku tidak bisa lari. Indah menutup buku harian itu, tangannya gemetar. Ia tidak bisa lagi melihat Rian sebagai pria yang sama. Ia melihatnya sebagai monster yang terperangkap dalam jaringannya sendiri. Hatinya sakit, bukan hanya karena ia mengkhianati Rian, tetapi karena ia menemukan kenyataan yang jauh lebih buruk dari dugaannya. Ia tidak bisa lagi tinggal bersama Rian. Ia tahu bahwa energi negatif itu akan menular, bahwa ia juga bisa menjadi korban balas dendam Lestari. Saat Rian bangun, Indah sudah menunggu di ruang tamu, dengan buku harian itu di tangannya. Wajahnya terlihat pucat, matanya merah. Rian melihat buku itu dan wajahnya langsung memucat. Ia tahu rahasianya telah terbongkar. Indah, aku bisa jelaskan, katanya, suaranya parau. Jelaskan apa, Rian? Jelaskan bagaimana kamu mencuri air mandi dari seorang jenazah? Jelaskan bagaimana kamu menggunakan kematian seseorang untuk kekayaanmu? Tanya Indah, suaranya meninggi. Kamu pikir aku akan baik-baik saja dengan itu? Kamu pikir aku bisa mencintai seorang pria yang melakukan hal sekeji ini? Rian mencoba mendekatinya, tetapi Indah mundur. Indah, aku minta maaf. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku tidak tahu teror ini akan mengejarku. Kamu tidak tahu? Indah tertawa sinis. Pak Parjo sudah memperingatkanmu. Kamu hanya terlalu serakah untuk mendengarkannya. Air mata mengalir di pipi Indah. Aku tidak bisa bersamamu, Rian. Aku tidak bisa. Indah, jangan pergi. Aku butuh kamu. Rian memohon, suaranya penuh keputusasaan. Tolong, jangan tinggalkan aku. Tidak, kata Indah tegas. Aku tidak akan menjadi bagian dari ini. Aku tidak akan menjadi korban dari dosamu. Pertengkaran itu berakhir. Indah mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan apartemen Rian. Rian berteriak memanggil namanya, tetapi Indah tidak menoleh ke belakang. Malam itu, Rian sendirian. Ia duduk di lantai ruang tamu, memegang buku harian itu, air mata mengalir di pipinya. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, dan sekarang orang yang paling ia cintai. Kekayaan yang ia dapatkan terasa hampa. Ia hanya memiliki ketakutan dan penyesalan. Setelah Indah pergi, teror Lestari menjadi lebih parah dan lebih terarah. Seolah-olah Lestari tahu Rian kehilangan orang yang paling ia cintai, dan kini ia memutuskan untuk menyerang orang-orang yang dekat dengan Rian. Lestari tidak hanya ingin Rian menderita, ia ingin Rian merasa sendirian, tanpa harapan, tanpa seorang pun yang bisa ia andalkan. Beberapa hari setelah pertengkaran mereka, Indah sedang mengendarai mobilnya di jalan raya yang sepi. Pikirannya melayang, memikirkan Rian. Meskipun marah,
ia masih mencintainya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di dalam mobilnya. Ia melihat ke spion, dan bayangan Lestari duduk di kursi belakang. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi bibirnya membentuk senyum sinis. Jantung Indah berdebar kencang. Ia menginjak rem, tetapi ban mobilnya kehilangan cengkeraman. Mobilnya meluncur tak terkendali. Dari arah berlawanan, sebuah truk pengangkut air melaju kencang. Sopir truk itu melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menginjak rem. Ia melihat seorang wanita pucat dengan rambut panjang berdiri tepat di depan truknya, menunjuk-nunjuk ke arah mobil Indah. Sopir itu mengira itu adalah ilusi, tetapi ia merasakan kehadiran yang sangat dingin dan menakutkan. Ia membelokkan setirnya, menghindari tabrakan, tetapi mobilnya menabrak pembatas jalan. Indah berhasil mengerem mobilnya, tetapi ia terkejut. Ia melihat ke belakang, dan bayangan Lestari sudah tidak ada. Ia melihat ke depan, dan ia melihat sopir truk keluar dari truknya, wajahnya pucat. "Kamu baik-baik saja?" tanya sopir itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada seorang wanita di depan trukku. Aku bersumpah aku melihatnya." Indah tahu siapa wanita itu. Ia tahu bahwa Lestari tidak hanya menghantui Rian, tetapi juga orang-orang yang dekat dengannya. Ia tahu bahwa Lestari ingin Indah menjadi bagian dari balas dendam ini. Indah gemetar. Ia selamat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah aman selama Rian tidak menyelesaikan masalahnya. Rian mendengar kabar tentang kecelakaan Indah dari seorang teman. Ia segera menelepon Indah. "Indah, kamu baik-baik saja? Maafkan aku, ini semua salahku." Indah terdiam sejenak. "Aku tidak tahu," katanya, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Rian. Tapi aku tahu satu hal, ini tidak akan berakhir sampai kamu menyelesaikan masalahmu. Ini bukan hanya tentang kamu lagi. Lestari sekarang mengejarku." Rian merasa bersalah. Ia tidak bisa membiarkan orang yang ia cintai menderita karena dosa-dosanya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencari cara untuk menghentikan teror ini, apapun caranya. Ia mencoba mencari Pak Parjo, tetapi ia tidak bisa menemukannya. Rian merasa putus asa, terperangkap di dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia mulai hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap kali ia melihat bayangan Lestari, ia merasa ada hawa dingin yang menusuk tulang. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Ia merasa seperti mayat hidup. Ia kehilangan berat badan, matanya cekung, dan ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rian tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus kembali ke desa Lestari. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang gadis itu dan mencari cara untuk mengakhiri teror ini. Ia harus membayar dosanya. Malam itu, Rian berkemas. Ia mengambil kunci mobilnya, tetapi saat ia hendak keluar, ia melihat bayangan Lestari berdiri di dekat pintu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong. Rian tahu Lestari ingin ia tetap di sana, menderita. Tetapi Rian tidak bisa lagi menyerah. Ia harus mengakhiri teror ini. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengabaikan ketakutannya, dan berjalan lurus ke arah bayangan itu. Saat ia melewatinya, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah-olah ia baru saja berjalan melewati air es. Rian tidak menoleh ke belakang. Ia melangkah keluar dari apartemennya, meninggalkan kemewahan yang ia dapatkan dari dosa-dosanya, dan memulai perjalanan terakhirnya. Rian kembali ke desa yang ia tinggalkan dengan rasa malu dan putus asa. Jalanan desa yang dulu terlihat suram dan menyedihkan,
kini terasa seperti satu-satunya tempat yang bisa ia tuju untuk mendapatkan jawaban. Ia mengendarai mobil mewahnya, yang sekarang terasa asing dan tidak pantas, menuju pemakaman tua tempat semuanya dimulai. Ia berharap bisa menemukan Pak Parjo, satu-satunya orang yang mungkin bisa memberinya petunjuk. Saat ia tiba di gerbang pemakaman, Rian merasa seperti waktu telah berhenti. Gerbang besi yang berkarat, pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi, dan nisan-nisan yang tertutup lumut, semuanya terlihat sama. Ia keluar dari mobilnya, dan aroma tanah basah dan bunga-bunga kering segera menusuk hidungnya. Ia berjalan perlahan, melewati makam-makam yang familiar, hingga akhirnya ia melihat sebuah gubuk kecil di sudut pemakaman. Di sana, seorang pria tua sedang duduk, membersihkan nisan. Itu adalah Pak Parjo. Rian mendekatinya, jantungnya berdebar kencang. "Pak Parjo," panggilnya. Pak Parjo menoleh, matanya yang tua dan bijaksana menatap Rian. "Rian? Sudah lama tidak bertemu. Kamu terlihat berbeda." "Aku tahu," jawab Rian, suaranya parau. Aku butuh bantuanmu, Pak. Ini tentang Lestari." Wajah Pak Parjo menjadi serius. "Aku sudah tahu kamu akan datang, Rian. Aku sudah merasakannya. Kamu tidak bisa menipu karma." Rian duduk di samping Pak Parjo, menceritakan semua yang terjadi padanya, kekayaan yang ia dapatkan, teror yang ia alami, bagaimana ia kehilangan segalanya, termasuk Indah. Ia menceritakan bagaimana Lestari tidak hanya menghantuinya, tetapi juga mulai menyerang orang-orang terdekatnya. Pak Parjo mendengarkan dengan sabar. "Aku sudah memperingatkanmu, Rian. Tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu terlalu serakah." "Aku tahu," kata Rian, air mata mengalir di pipinya. "Aku menyesal, Pak. Aku sangat menyesal. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menghentikan ini. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Pak Parjo terdiam sejenak. Ia melihat ke arah makam Lestari, yang masih terlihat bersih dan terawat. "Lestari adalah gadis yang baik," katanya. "Dia tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Dia meninggal karena sakit, tetapi sebelum meninggal dia mengatakan pada ibunya bahwa ia tidak akan tenang jika ada yang mengganggu ketenangannya di alam baka. Ia adalah gadis yang menjaga kesuciannya." Rian merasakan kengerian yang menusuk. "Kesucian? Maksudnya apa, Pak?" "Air mandi itu, Rian. Itu adalah air yang digunakan untuk membersihkan tubuhnya, mempersiapkannya untuk perjalanan terakhirnya. Air itu seharusnya membawa kesuciannya ke alam baka. Tetapi kamu mencurinya. Kamu mengotori kesuciannya." "Lalu, apa yang dia inginkan?" tanya Rian. "Dia ingin aku mati? Dia ingin balas dendam?" "Bukan hanya itu," jawab Pak Parjo. "Dia tidak ingin kamu mati. Dia ingin kamu menderita. Dia ingin kamu merasakan rasa sakit yang ia rasakan. Ia ingin kamu mengembalikan kesuciannya, tetapi itu mustahil. Air yang kamu curi sudah tercampur dengan niat jahatmu. Itu sudah kotor." Rian merasa putus asa. "Jadi, tidak ada jalan keluar?" "Ada satu jalan," kata Pak Parjo, matanya menatap tajam ke arah Rian. "Kamu harus meminta maaf padanya. Dengan tulus. Dan kamu harus mengembalikan air itu, di tempat yang seharusnya. Bahkan jika itu sudah kotor. Kamu harus menunjukkan padanya bahwa kamu benar-benar menyesal." Rian merasa sedikit lega. Ia masih memiliki air itu. Ia menyimpannya di sebuah botol kecil di dalam mobilnya, di tempat tersembunyi. "Aku akan melakukannya, Pak. Aku akan melakukannya. Tapi kamu harus ingat satu hal, Rian.
kata Pak Parjo dengan nada yang serius. Lestari tidak akan mudah memaafkanmu. Ia akan menantangmu. Kamu harus kuat. Jika kamu tidak tulus, kamu akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Rian mengangguk. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin teror ini berakhir. Ia ingin kembali ke hidup yang normal, bahkan jika ia harus mengorbankan semua kekayaan yang ia dapatkan. Ia mengambil botol kecil yang berisi air mandi jenazah itu, dan ia kembali ke makam Lestari. Malam itu, bulan bersinar penuh. Angin berdesir, membuat daun-daun kering bergesekan, menciptakan melodi yang mengerikan. Rian berdiri di depan makam Lestari, memegang erat botol berisi air mandi jenazah itu. Ia merasa takut, tetapi ia harus melakukannya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Ia membuka botol itu, dan bau busuk yang tidak bisa ia lupakan segera menyengat hidungnya. Ia berlutut, memohon maaf pada Lestari. Lestari, katanya, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal telah mencuri airmu. Aku tahu aku serakah, dan aku tidak berpikir jernih. Aku mengembalikan air ini. Aku harap kamu bisa tenang. Rian perlahan-lahan menuangkan air itu ke atas makam Lestari. Air itu meresap ke dalam tanah, dan Rian merasakan hawa dingin yang luar biasa. Tiba-tiba, tanah di atas makam Lestari mulai bergetar. Rian terkesiap. Sebuah kabut putih tipis muncul dari dalam tanah, perlahan-lahan membentuk sosok seorang wanita. Sosok itu adalah Lestari, tetapi bukan Lestari yang damai. Wajahnya terlihat marah, matanya menyala, dan ia menatap Rian dengan kebencian yang mendalam. Rian mundur. Lestari, aku sudah mengembalikannya. Mengembalikan apa? Suara Lestari terdengar, dingin dan berbisik, tetapi bergema di seluruh pemakaman. Air yang sudah kotor? Niatmu sudah mengotori air itu, Rian. Kamu pikir aku akan menerimanya? Lestari menunjuk ke arah botol yang masih dipegang Rian. Air yang seharusnya membersihkan tubuhku, kini tercampur dengan bau busukmu. Kamu telah mengotori kesucianku. Aku tidak tahu ini akan terjadi, Rian memohon. Kamu tahu. Lestari berteriak. Kamu tahu. Kamu hanya tidak peduli. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu mengambil apa yang bukan hakmu. Dan sekarang, kamu harus membayarnya. Sosok Lestari mendekati Rian. Rian merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa kaku. Lestari mencengkeram Rian dengan tangan dinginnya. Rian merasakan sensasi terbakar yang mengerikan di kulitnya. Kulitnya mulai membiru, persis seperti tubuh jenazah. Ini adalah karmamu, Rian, bisik Lestari. Kamu mengambil kesucianku, dan sekarang, aku akan mengambil hidupmu. Rian menjerit, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Ia merasakan jiwanya tertarik keluar dari tubuhnya. Ia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak. Ia melihat tubuhnya sendiri, yang kini membiru dan membusuk, tergeletak di atas makam Lestari. Air yang ia tuangkan kembali ke dalam tanah tidak membawa kesucian Lestari, tetapi malah menarik jiwa Rian ke dalam kegelapan. Rian tahu ia telah gagal. Ia tidak bisa melarikan diri dari karma yang ia ciptakan sendiri. Ia melihat Lestari tersenyum puas, dan jiwanya ditarik ke dalam makam Lestari, terperangkap di dalam kegelapan abadi, selamanya menderita, selamanya menyesal. Jeritan Rian memecah keheningan malam di pemakaman tua itu. Suara itu bukan lagi jeritan manusia yang ketakutan, melainkan raungan jiwa yang terkoyak. Ia merasakan setiap sel di tubuhnya berteriak kesakitan, seolah-olah ditarik dari dalam oleh kekuatan gaib yang tak terlihat.
Hawa dingin yang menusuk tulang itu semakin kuat, bukan lagi hanya sensasi, melainkan cengkeraman nyata yang mencekik jiwanya. Ia berusaha melawan, meronta-ronta, tetapi tubuhnya lumpuh, tidak berdaya di bawah kendali sosok Lestari yang menakutkan. Lestari tidak menyentuhnya secara fisik, tetapi energi kebenciannya terasa lebih nyata daripada pukulan. Rian bisa melihat matanya yang menyala, penuh dengan api dendam. Lestari melayangkan tangannya, dan Rian merasakan hawa dingin itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya mulai membiru, persis seperti tubuh jenazah yang telah lama terkubur. Pembuluh darahnya menonjol, dan wajahnya membengkak, berubah menjadi topeng mengerikan yang penuh kengerian. "Kamu mencuri kesucianku," bisik Lestari, suaranya seperti angin yang berdesir di antara nisan. "Kamu mengotori jiwaku. Kamu menggunakan kematianku untuk kekayaanmu. Dan sekarang, aku akan menggunakan hidupmu untuk balas dendamku." Rian merasakan hidupnya terkuras habis. Ia tidak bisa bernapas, paru-parunya terasa membeku. Ia tidak bisa berteriak, suaranya hanya menjadi erangan parau. Ia merasakan setiap dosa yang ia perbuat, setiap kebohongan yang ia ucapkan, setiap niat jahat yang ia sembunyikan, kini menjadi beban berat yang menariknya ke dalam kegelapan. Ia melihat bayangan masa lalunya, wajah ayahnya yang lelah, tatapan indah yang penuh cinta, dan wajah Lestari yang damai sebelum semuanya hancur. Penyesalan itu datang terlambat, dan karma itu tidak bisa dihindari. Lestari mengangkat tangannya, dan Rian merasakan jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya, seperti tali yang ditarik paksa. Ia bisa melihat tubuhnya sendiri, ambruk di atas makam Lestari, kaku dan membiru. Mata Rian yang kosong menatap ke langit malam, seolah-olah ia sedang menatap neraka yang menunggunya. Lalu, jiwanya terhempas ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia tidak merasakan apa-apa lagi selain hawa dingin yang menusuk tulang, dan suara Lestari yang berbisik, "Sekarang, kamu adalah bagian dari kegelapanku. Selamanya." Keesokan harinya, Pak Parjo datang ke pemakaman untuk bekerja. Ia menemukan tubuh Rian tergeletak di atas makam Lestari. Tubuh itu terlihat kaku, membiru, dan membusuk, persis seperti mayat yang baru saja dimandikan dengan air selokan. Wajahnya membeku dalam ekspresi kengerian, matanya terbuka lebar, menatap ke langit. Pak Parjo tidak terkejut. Ia tahu karma telah menemukan jalannya. Ia menguburkan Rian di dekat makam Lestari, tanpa upacara, tanpa tangisan. Ia hanya menancapkan papan kayu kecil bertuliskan nama Rian. Ia tahu, di alam baka, Rian akan menjadi bagian dari teror yang ia ciptakan sendiri. Kematian Rian menjadi berita heboh di kota. Berita itu menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut. Pemuda yang tiba-tiba kaya itu, mati secara misterius. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, dan penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan. Orang-orang hanya berspekulasi, menghubungkan kematian Rian dengan kekayaannya yang mendadak. Ada yang bilang itu adalah kutukan, ada yang bilang itu adalah karma. Indah membaca berita itu, dan ia tidak terkejut. Ia tahu apa yang telah terjadi. Ia tahu Rian telah mencoba mengembalikan apa yang ia curi, tetapi Lestari tidak akan pernah memaafkan. Indah merasa sedih, tetapi ia juga merasa lega. Teror itu telah berakhir. Lestari telah mendapatkan apa yang ia inginkan, dan Indah kini bisa memulai hidup baru. Beberapa minggu kemudian, Indah memberanikan diri untuk mengunjungi makam Rian. Ia berjalan melewati makam-makam tua, dan akhirnya menemukan makam Rian. Sebuah papan kayu kecil, tanpa nisan, tanpa bunga, hanya sebuah nama. Indah berlutut di depannya, air mata mengalir di pipinya.
Ia memikirkan Rian yang ia cintai, bukan Rian yang serakah, tetapi Rian yang ceria dan baik hati. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di sekitarnya. Indah mendongak, dan ia melihatnya. Bayangan Lestari berdiri di samping makam Rian. Wajahnya tidak lagi penuh kebencian. Ia tersenyum, senyum yang dingin, tetapi puas. Ia melihat ke arah Indah, mengangguk, dan perlahan-lahan menghilang. Indah tahu bahwa Lestari tidak lagi marah. Ia telah mendapatkan keadilan. Ia telah mengambil jiwa Rian sebagai bayaran atas dosa-dosanya. Indah bangkit, merasa damai. Ia meninggalkan makam itu, dan ia tidak pernah menoleh ke belakang. Ia memutuskan untuk melupakan Rian, melupakan teror, dan memulai hidup baru. Ia menyadari bahwa hidup yang damai jauh lebih berharga daripada kekayaan yang didapatkan dari cara yang salah. Ia tidak akan pernah lagi mendekati hal-hal berbau mistis, dan ia akan selalu mengingat pelajaran itu. Di pemakaman tua, di bawah sinar rembulan, dua makam berdiri berdampingan, makam Lestari yang terawat, dan makam Rian yang suram. Di malam-malam sepi, penduduk desa sering mendengar bisikan-bisikan dari pemakaman itu, suara-suara yang bercampur dengan angin, seperti bisikan karma dan balas dendam.